Selamat pagi, siang maupun malam Bu Jenny. Hari ini kami dari kelompok C ingin menjelaskan tentang contoh kasus permasalahan limbah padat dan bioremediasi. Tantangan yang dihadapi pada kasus ini adalah untuk menentukan metode pengolahan limbah padat yang dapat mengurangi limbah udara pada kota. Pada saat ini, tampaknya WTE atau Waste to Energy adalah kandidat utama. Tetapi kita masih harus memastikan keamanannya untuk digunakan di tengah kota dan apakah itu benar-benar akan mengurangi polusi udara. Dan bahkan setelah semua itu, kita perlu menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa WTE adalah alternatif pengelolaan limbah yang aman dan bermanfaat yang berpotensi mengurangi polusi udara di kota. Pertumbuhan populasi yang pesat telah memicu lonjakan volume sampah rumah tangga atau MSW yang membuat lahan TPA semakin terbatas dan beresiko untuk mencemari lingkungan. Akibatnya, metode konvensional seperti landfilling dianggap tidak lagi efektif, sehingga penerapan teknologi waste to energy menjadi solusi strategis untuk mereduksi sampah sekaligus mengubahnya menjadi sumber energi yang bermanfaat. Waste to energy ini terdiri dari beberapa metode, seperti yang pertama adalah incineration, yang merupakan metode pembakaran sampah terkontrol pada suhu 800 sampai 1200 derajat, yang mengubah limbah padat organik kering seperti kertas, kayu, dan plastik menjadi energi listrik atau panas langsung. Kedua adalah metode pyrolysis, yang merupakan teknologi dekomposisi termal limbah organik, biomasa, dan bahan sintetik yang dilakukan pada suhu 400 sampai 800 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses ini menghasilkan produk berupa biochar, biooil, dan syngas. Dan syngas inilah yang berguna untuk menghasilkan listrik. Metode ketiga adalah metode gasification, yang merupakan suatu proses yang menggunakan MSW, biomasa, dan beberapa jenis bahan bakar padat untuk memasukkan syngas dengan membakarnya pada kondisi partial combustion yang terjadi pada suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius dengan sedikit oksigen. Dari syngas inilah, proses gasification dapat menghasilkan energi listrik. Keempat, ada metode hydrothermal carbonization atau HTC, yang merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengkonversi biomasa basah, limbah organik, dan limbah pertanian menjadi energi. HTC ini pertama harus dilakukan dengan melakukan sedikit pre-drying pada bahan-bahan yang akan digunakan, lalu digunakan pemanasan dengan suhu 190-250 derajat Celcius pada tekanan tertentu. Proses ini akan menghasilkan hydrochar yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Lalu terakhir ada anaerobic digestion, yang merupakan proses penguraian limbah organik seperti sisa pertanian dan lumpur air limbah atau sludge oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerob. Proses dekomposisi ini menghasilkan biogas berupa metana yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Pada kasus ini, teknologi WTE modern seperti insinerator yang menggunakan filter emisi canggih ini aman untuk diterapkan pada kota M. Hal ini disebabkan oleh metode yang sebelumnya digunakan, yang kemudian besar adalah metode landfilling, menghasilkan lebih banyak polusi udara dan pencemaran lingkungan jika dibandingkan dengan teknologi WTE seperti insinerator. Karena terlihat bahwa landfilling ini menghasilkan gas seperti metana dan CO2 dalam jumlah besar, sedangkan metode WTE seperti insinerator ini menghasilkan polutan seperti partikulat PM, gas berbahaya seperti NOx dan SO2 dan CO2 dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Maka, untuk membersihkan emisi gas tersebut, agar WTE menghasilkan lebih sedikit lagi polutan, Anda dapat digunakan sistem filter emisi gas canggih dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama digunakan backhouse filter atau ISP atau cyclone yang berfungsi untuk membersihkan partikulat PM. Lalu digunakan wet FGD atau wet scrubber yang digunakan untuk membersihkan gas SO2. Setelah itu digunakan SCR untuk membersihkan gas NOx. Terakhir digunakan amine scrubber untuk membersihkan CO2. Peletakan sistem filter ini disebabkan karena pertama-tama harus dilakukan pembersihan terhadap zat yang memiliki ukuran terbesar, yaitu PM. Lalu gas asam seperti SO2 dan NOx dengan peletakan SCR lebih belakang karena katalis pada SCR mudah tercemar dan rusak, tetapi bisa dilewati oleh CO2. Terakhir dibersihkan gas CO2 dengan menggunakan amine scrubber yang menggunakan monoetanol amine yang merupakan zat yang sangat mudah rusak sehingga diletakkan paling belakang. Untuk memastikan bahwa emisi WTE tidak membahayakan warga, kita membuat suatu perbandingan antara tiga faktor yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Tiga faktor yang kita bandingkan di sini adalah emisi kendaraan, emisi landfill karena pada kasus sedang digunakan oleh kota M, dan emisi WTE. Meskipun tidak ada cara untuk mengukur emisi kota secara benar-benar akurat, kita dapat membuat perkiraan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai kasus. Meskipun ada polutan lain yang menyebabkan polusi udara pada setiap faktor,
CO2 adalah salah satu gas dengan dampak tertinggi pada polusi udara dan pemanasan global. Meskipun gas seperti metana memiliki efek yang jauh lebih signifikan pada atmosfer, metana menghilang jauh lebih cepat daripada CO2. Dengan melihat grafik, kita dapat memperkirakan beberapa banyak CO2 yang dihasilkan oleh Jakarta. Dengan asumsi bahwa Jakarta memiliki populasi rata-rata sekitar 10 juta orang, kita dapat menemukan bahwa rata-rata emisi CO2 dari kendaraan yang dihasilkan Jakarta per jam adalah 574.200 kg per jam. Meskipun kami tidak memiliki data emisi WTE yang persis dari data yang telah kami kumpulkan, kami dapat memperkirakan jumlah maksimum dan minimum CO2 yang dihasilkan oleh WTE di Jakarta. Dengan mengetahui bahwa CO2 yang dihasilkan oleh WTE setidaknya 0,7 kali massa MSW dan paling banyak 1,7 kali massa MSW, kami telah menghitung bahwa WTE dapat menghasilkan 247,92 hingga 602,08 ton CO2 per jam jika kita berasumsi bahwa semua MSW di Jakarta diproses di WTE. Artinya, emisi CO2 hanya melebihi emisi kendaraan pada skenario terburuk. Jika kita mengambil rata-rata, WTE akan menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah daripada emisi kendaraan, yaitu sebesar 425 ton. Terakhir, meskipun kita tidak memiliki data spesifik tentang emisi TPA atau landfill, kita memiliki data tentang seberapa banyak emisi CO2 yang dikurangi oleh WTE dibandingkan dengan TPA. WTE tidak hanya menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah daripada TPA, tetapi juga mengurangi emisi CO2 dari berbagai sumber termasuk TPA, dan tetap menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah daripada TPA. Selain itu, TPA diketahui menghasilkan jumlah besar metana yang diketahui memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap atmosfer jika dibandingkan dengan CO2. Sehingga kita dapat menyebutkan bahwa WTE lebih unggul daripada TPA dalam menghasilkan polutan udara yang lebih sedikit. Selain metode incineration, metode WTE lain yang dapat digunakan adalah metode pyrolysis dan juga metode gasification. Hal ini disebabkan karena kedua metode ini memiliki compatibility yang tinggi terhadap MSW. Kedua metode ini juga cocok untuk digunakan di daerah perkotaan dan pengeluaran polutan yang mirip dengan incineration. Banyak negara telah menerapkan penggunaan WTE atau Waste to Energy untuk pengelolaan limbah mereka, dan dari negara-negara tersebut, banyak yang memilih untuk meyakinkan warganya agar mempercayai WTE melalui pendidikan. Pendidikan yang diberikan dapat berupa data atau formulir. Informasi yang diberikan sebaiknya disediakan oleh perusahaan independen untuk meyakinkan warga bahwa data tersebut tidak dimanipulasi untuk menyesuaikan agenda pemerintah. Emas merupakan salah satu logam mulia yang banyak digunakan baik untuk investasi, perhiasan, ataupun diaplikasikan dalam bidang elektronik. Namun di balik manfaat emas, proses penambangan emas memiliki dampak yang cukup buruk baik bagi lingkungan, penambang emas, ataupun masyarakat sekitar. Setelah emas ditambang, emas akan dimurnikan dengan bantuan dua senyawa, yakni merkuri atau sianida. Proses pengolahan emas menggunakan garam sianida dikenal juga dengan proses heap leaching. Proses pemurnian ini bermula ketika biji emas mengalami proses penyeragaman ukuran melalui proses crushing. Kemudian, biji emas tersebut akan dilarutkan dalam larutan basa berisi natrium sianida. Kemudian, kompleks emas sianida dalam larutan akan melalui proses filtrasi ataupun adsorpsi dengan menggunakan karbon aktif yang nantinya akan dimurnikan melalui peleburan dengan suhu tinggi untuk menghasilkan emas murni. Secara teknis, hasil sampling dari penambangan emas mencakup limbah cair berupa air asam tambang yang korosif, serta limbah gas berupa debu logam dan emisi gas rumah kaca. Namun, tantangan lingkungan yang paling utama terletak pada limbah padat, khususnya tiling, karena volumenya yang sangat besar dan sifatnya yang susah hilang secara alami. Tiling menjadi perhatian utama karena mengandung konsentrasi sianida dan logam berat yang sangat beracun, sehingga jika tidak dikelola dengan benar akan berdampak buruk pada struktur tanah dan ekosistem sekitarnya. Untuk mengatasinya, terdapat dua pilihan metode bioremediasi yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi. Ada metode ex situ dengan memindahkan limbah ke tempat khusus agar prosesnya lebih cepat dan mudah dikontrol, dan metode in situ yang mengolah limbah secara langsung di lokasi
untuk menghindari resiko tumpahan racun saat perjalanan. Kedua cara ini pada dasarnya sama-sama memanfaatkan bakteri untuk mengubah cyanida menjadi zat yang tak berbahaya bagi lingkungan. Pada bioremediasi in situ, proses bioremediasi ini mengandalkan peran mikroba in genus, yaitu mikroorganisme asli seperti bakteri, fungi, dan Actinomycetes yang telah beradaptasi di area tambang tersebut. Mikroba ini mampu berevolusi melalui proses adaptasi metabolisme, yang dimana mereka akan memutus rantai kimia cyanida dan memanfaatkannya sebagai satu-satunya sumber karbon dan nitrogen untuk pertumbuhan sel mereka. Dengan kata lain, mikroba ini mampu mengubah senyawa beracun menjadi sumber energi bagi keberlangsungan hidupnya. Agar proses alami ini berjalan lebih masif, kita perlu menerapkan teknik biostimulasi. Teknik ini dilakukan dengan memberikan asupan nutrisi tambahan berupa sukrosa dan fosfat guna menstimulasi aktivitas metabolisme mikroba agar lebih agresif dalam degradasi kontaminan. Selain asupan nutrisi, faktor lingkungan seperti tingkat keasaman juga sangat krusial. pH harus dijaga ketat pada level basa, tepatnya pada pH 11. Pengaturan pH ini bertujuan untuk menjaga senyawa cyanida tetap dalam fase cair agar dapat dikonsumsi oleh bakteri, sekaligus mencegah reaksi kimia yang dapat mengubah cyanida menjadi gas hidrogen cyanida yang sangat mematikan. Keberhasilan metode ini telah teruji secara nyata pada kasus di Pegunungan Ortiz, New Mexico. Di lokasi ini, kelalaian dalam sistem pembuangan limbah menyebabkan kontaminasi cyanida seluas 12 hektar dengan kedalaman mencapai 30 meter. Penelitian dari University of New Mexico berhasil mengidentifikasi bakteri asli yang mampu bertahan hidup dengan mengkonsumsi cyanida sebagai nutrisi utama. Hasil simulasi laboratorium menggunakan uji kolom membuktikan bahwa dengan optimasi nutrisi dan kontrol pH yang tepat, kadar cyanida dapat direduksi secara signifikan. Hal ini menegaskan bahwa bioremediasi merupakan solusi yang sangat valid dan aplikatif untuk memulihkan area pertambangan dikontaminasi cyanida pada skala yang luas. Pengolahan secara ex situ cocok dilakukan ketika dibutuhkan penanganan bioremediasi dalam durasi yang cukup singkat dan produk hasil yang seragam. Sehingga proses bioremediasi ex situ pada negara P ini dilakukan dengan memanfaatkan bioreaktor. Bioreaktor sendiri dipilih karena fleksibilitasnya. Dalam hal ini, fleksibel merujuk kepada fit dan kondisi operasi yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, penambahan mikroorganisme dalam bioreaktor juga dapat dilakukan tanpa perlu khawatir adanya genetik modifikasi dari mikroorganisme yang terbawa keluar bioreaktor. Hal ini disebabkan oleh kemampuan bioreaktor untuk melakukan destruksi mikroorganisme sebelum tanah yang tercemar ion cyanida tersebut dikembalikan ke tempat asalnya.